Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan Sobat Mufti Aceh semuanya. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam sesi kelas data Excel seri ketiga yang merupakan lanjutan dari kelas data Excel seri kedua minggu lalu. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Argo dari Mufti Aceh dapat bertemu dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun tentunya hal ini tidak mengurangi semangat kita dalam mengikuti acara ini. Sebelum memulai kelas data pada hari ini, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa kelas data Excel ini merupakan kelas data yang terdiri dari beberapa seri. Kelas data Excel ini dimaksudkan untuk agar semua orang bisa belajar mengenai data analitik secara praktis dan implementatif menggunakan software yang sering dipakai sehari-hari atau yang sering familiar. Kelas data Excel seri ketiga ini merupakan lanjutan dari kelas data Excel seri kedua. Bagi rekan-rekan yang terlewat kelas data seri Excel kedua, dapat melihat kembali rekamannya di YouTube Mufti Aceh. Nah, untuk kelas data Excel seri ketiga ini akan berfokus pada pembahasan terkait data manajemen, yaitu terkait Power Query, Combine Query, dan Relationship Data, dengan studi kasus yang masih sama, yaitu dengan menggunakan data APBD. Lepas mengikuti kelas data ini, peserta diharapkan untuk join di grup Discord Mufti Aceh untuk memperoleh pendampingan dan diskusi seputar data analitik. Sebagai syarat memperoleh sertifikat, diharapkan Bapak Ibu mengupload screenshot contoh visualisasi atau dashboard yang telah dibuat seperti yang disampaikan di kelas data Excel seri 2 kemarin. Nah, untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Doa dapat dicukupkan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita dengarkan kelas data Excel seri ketiga ini yang akan disampaikan oleh Mas Arifuddin. Kepada Mas Arifuddin, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Argo, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga suara saya terdengar jelas. Seperti biasa, monggo saja kalau misalkan suara saya terkendala bisa diinterupsi biar saya bisa langsung menyesuaikan. Bertemu lagi dengan saya di seri terakhir ya. Seri terakhir dengan saya maksudnya. Kalau seri Excel-nya mungkin masih ada beberapa lagi gitu ya. Kobarkanlah semangat dan satukan Mas ini dalam menjunjung tugas mulia ini. Jadikan kami ikhlas, tegar, dan pantang menyerah dalam mengikut banyak negara. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mungkin bisa minta tolong di mute dari host ya. Terima kasih. Jadi seri terakhir dengan saya, tetapi setelah ini masih ada beberapa seri lagi, tapi gantian dengan pengajar yang lain gitu ya. Karena ya sebenarnya saya sedih sih, sedih. Karena setiap ini kan jadi mood booster saya gitu ya. Di Senin pagi bisa ngoprek Excel itu mood booster sebenarnya. Karena udah jarang-jarang kalau nggak disempetin karena terpaksa harus ngajar itu jarang-jarang bisa menyempatkan waktu untuk nostalgia ngoprek dengan Excel gitu. Biasanya udah kebanyakan Zoom dan kerjaan-kerjaan administratif yang lain gitu. Oke. Tapi nggak masalah, karena saya harus memberikan kesempatan kepada pengajar yang lain juga gitu ya untuk merasakan mood booster di pagi hari dengan ngoprek Excel. Setelah ini kalau nggak salah nanti kita akan membahas beberapa case tentang RCE gitu ya, yang sekarang sedang dikerjakan oleh teman-teman Kanwil di Jen Perbendaraan. Oh ya, tadi udah dikatakan oleh Mas Argo, dan tugas mohon Bapak Ibu bisa mengumpulkan gitu ya. Karena untuk sesi saya mungkin tugasnya satu aja untuk yang kemarin itu membuat dashboard berdasarkan data belanja APBD per fungsi gitu ya, yang ada di website DJPK. Nanti mungkin di seri selanjutnya yang dengan pengajar lain juga akan ada Udin Mania ini siapa? Bisa ada tugas yang lain. Jadi kenapa? Karena nanti atas tugas itu gitu ya,
nanti bisa menjadi dasar kita menerbitkan sertifikat yang ditandatangan oleh Pak Sahli Opti selaku pembina Mufdak. Kemudian daftar hadir juga mohon diisi, walaupun di pertemuan sebelumnya saya udahlah daftar hadir, enggak juga nggak apa-apa, yang penting pada dapat tambahan wawasan terkait Excel gitu ya. Tetapi dari tim edukasi ternyata memberi masukan, daftar hadir ternyata penting gitu ya, untuk bisa melihat ada ternyata beberapa insight yang bisa dilihat juga gitu ya, namanya juga pada ini ya, analitik mania, jadi dari daftar hadir pun ternyata banyak insight yang bisa diambil. Oke, OA nanti akan di-share oleh panitia. Saya akan mulai ya Bapak Ibu ya, karena biasanya waktunya lumayan mepet. Kalau saya sih nggak akan kerasa gitu ya, 90 menit tiba-tiba udah habis aja. Materi bisa diakses, saya udah upload juga ya di bit.ly Mofdak, di bit.ly/mofdac_excel ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa ambil yang kelas data manajemen. Seri terakhir ini kita akan membahas sedikit data manajemen ya. Nah, apa itu data manajemen? Biar yang malas dengan VLOOKUP bisa mengolah data tanpa kita merumus VLOOKUP. Walaupun ada yang bilang, wah VLOOKUP itu rumus paling esensial di Excel gitu ya, untuk konekin antar data di table yang terpisah. Ya, nanti kalau yang malas merumus, kita bisa pakai data manajemen di Excel ini gitu ya. Kita pakai relasi data, bisa menghubungkan antar tabel tanpa harus pakai rumus apapun. Nah, untuk tugas baru 4 pun yang 3 ternyata mengupload tangkapan layar Zoom ya, tangkapan layar Zoom. Padahal yang kita minta adalah bikin tangkapan layar dashboard. Ini contohnya Mas Iqbal. Mas Iqbal itu dari DJP ya, sudah membuat nih sangat bagus ya, APBD per fungsi untuk Provinsi Riau gitu ya. Di sini ada slicer yang bisa milih-milih per provinsi, kemudian bisa dipecah anggaran belanja per jenisnya, ada belanja pegawai, barang jasa, modal lainnya, dipecah per fungsi gitu ya. Di sini kelihatan paling tinggi itu pelayanan umum, diikuti pendidikan, kemudian kesehatan. Ya, kenapa pendidikan kesehatan kok gede gitu ya? Karena memang dua belanja ini merupakan belanja mandatori, belanja wajib. Pendidikan itu minimal 20%, kesehatan itu 10% kalau di APBD, kalau di APBN 5%. Ya, jadi ini udah sangat-sangat bagus. Jadi ini udah dapat 50% lah on track Mas Iqbal ya, untuk dapat sertifikat dari Pak Sahli Opti. Nah, untuk yang lainnya monggo bisa segera gitu ya, bisa segera mengumpulkan juga di mana, bentar saya share juga link untuk mengumpulkan tangkapan dashboardnya. Silakan ya. Nggak harus bagus-bagus, walaupun tadi ada pesan juga dari panitia, udah biar semangat, nanti dashboard terbaik akan mendapatkan hadiah dari Mofdak gitu ya. Karena katanya kasnya Mofdak itu sangat banyak gitu, jadi nggak apa-apa, nanti dashboard terbaik kita berikan hadiah untuk menyemangati para peserta kelas data Excel ini. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kalau sudah di awalan ini kita akan masuk ke kelas data manajemen di Excel. Silahkan di-download saja Bapak Ibu. Ini untuk yang sebelumnya belum sempat mengikuti, bisa dicek di YouTube-nya Mofdak. Ini Excel-nya juga ada di sini semua ya. Ada dari pertemuan 1, pertemuan 2. Ya. Nanti bisa di-download, kemudian untuk mengikuti, kemudian bisa langsung hands-on mengikuti materi yang ada di YouTube sudah kita upload. Oke, data manajemen. Silahkan kalau di-download dulu, nanti akan kelihatan ada 3 sheet data ya. Data 2022, 2021, dan ada tabel referensi Pemda. Data 2022 itu yang kemarin kita sudah normalkan. Kalau yang ketinggalan bisa cek lagi berarti ke YouTube Mofdak, apa itu menormalkan data. Jadi awalnya ini datanya nggak begini gitu ya, data dapetan dari website DJPK gitu ya, memanjang ke kanan gitu ya. Silakan nanti dilihat, ini yang sudah dinormalisasi. Cuman kan ini baru 1 tahun nih, 2022. Oke, nah gimana kalau kita juga butuh data series? Misalkan biasanya di
ALKO gitu ya, di rapat ALKO itu, atau mungkin yang sekarang ALKO daerah ya, teman-teman Dirjen Perbendaharaan itu melalui tugasnya sebagai RCE ya, Regional Chief Economist, itu biasanya akan membandingkan kinerjanya secara year on year. Minimal 2 tahun lah. Ini tahun ini sekian, tahun kemarin berapa sih? Melihat growth dan sebagainya. Nah, gimana kalau misalkan ini udah ada data 2022, kemudian ini data 2021 juga sebenarnya aslinya tidak seperti ini ya. Aslinya tidak seperti ini. Kalau kita ke websitenya DJPK, nanti di bagian APBD data keuangan mulai 2006. Nah, sekarang memang diminta karena ada arahan pimpinan untuk tahu sebenarnya siapa aja yang mendownload data kita gitu. Ini datanya ya sebenarnya Excel-nya sama juga gitu ya. Ini yang kemarin kita olah anggaran 2022, anggaran 2021 kalau teman-teman mau ngecek monggo update terakhir yang per 12 Agustus 2021 ya. Bentukan aslinya sama memanjang ke kanan gitu ya. Pemda ke kanan, ada akun juga ke bawah gitu ya. Ini taruhlah sudah kita normalisasi. Kalau ada yang masih bertanya gimana cara normalisasinya, silahkan cek YouTube Ovdraf, jangan lupa subscribe dan like ya. Nah, setelah ini kita normalisasi, ya, ini saya close aja. Jadilah ke sini, datanya ke bawah seperti ini. Ya, bawah ke sini. Gimana gabunginnya 2022 sama 2021? Iya, paling gampang. Ini kita copy gitu ya. Kemudian taruh di bawahnya. Atau yang 2021 ini kita copy, taruh di bawahnya 2022. Bisa tuh ya, langsung di pivotkan pun langsung jadi gitu ya. Cuman permasalahannya adalah bagaimana kalau datanya ada 2 tabel lah, bayangkan ya. Ada 2 tabel seperti ini. Tabel yang pertama itu udah 600.000 baris. Tabel yang kedua juga 600.000 baris. Pada saat itu di copy ke bawah, nggak muat Excelnya. 600.000 sama 600.000 itu udah 1.200.000. Ini Excel mentoknya di sini ya. Di sini aja. Nggak sampai 1.100.000. Nggak muat Excelnya. Nah, gimana cara ngakalinya? Kalau kita ada beberapa table, tapi mau kita tumpuk ke bawah. Tumpuk ke bawah itu namanya, nah, kita nanti ke tab data ya. Ke tab data, ada get data. Bapak Ibu bisa ke get data. Ada combine query. Ada merge sama append. Apa bedanya? Ini sama-sama gabungin table. Kalau yang terbiasa di perdatabasean, append mungkin udah append itu kalau di SQL itu sama dengan union lah, ya, numpuk ke bawah. Kalau merge itu kalau di perdatabasean sama dengan join. Ya. Gabungnya tuh kanan kiri, ya, kanan kiri. Jadi kalau misalkan ada tabel A, ya, ini tabel A, ada tabel B. Maafkan tulisannya seperti dokter. Nah, misalkan ini tadi ya, ada kolomnya Pemda sama nilai lah contohnya. Ya, ini Pemda, nilai. Nah, mungkin tambahin satu lagi ya. Kolomnya ada 3, ada tahun. Kayak tadi, ini 3 tahun. Yang ini 2022, yang ini 2021. Kolomnya sama persis. Maka yang perlu kita lakukan adalah numpuk atas bawah, append tadi ya. Ya, ditumpuk atas bawah kan, tinggal di append ke bawah. Tapi kalau misalkan tabel A-nya itu tadi Pemda, nilai, kemudian ada tabel B, kita punya, oh ini Pemda ini itu masuknya ke provinsi apa sih gitu ya. Misalkan Pemda Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kalau mau digabungin nggak bisa ditumpuk dong. Kolomnya aja udah berbeda. Yang satu bicara nilai, yang satu bicara Pemda ini kewilayahannya masuk provinsi mana. Maka kalau ini harusnya di-merge. Gabunginnya itu kanan kiri. Sehingga kalau ini di-merge, ya, yang akan jadi acuan adalah nanti adalah kolom Pemda ini. Kolom Pemda ini
match-kan dengan kolom Pemda di tabel B. Mirip kayak VLOOKUP. Ya. Kalau di database ya di join on Pemda. Join on-nya tabel A Pemda, tabel B Pemda. Nanti gabung ya kalau ini udah di merge. Ya. Ini di merge ya kanan kiri. Gabungnya akan menjadi ada kolom Pemda, ada kolom nilai. Kemudian ditambahkan ada kolom provinsi. Provinsinya masuk ke sini, ke tabel gabungan ini ya, hasil merge-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan match dari nama Pemda. Nah, kita coba ya. Kalau tadi berarti karena kolomnya sama persis. Karena kolomnya sama persis, ya, level 1 sampai value itu 2020 2021 juga sama persis ya. Maka kita bisa tumpuk. Syaratnya tadi, kalau misalkan gini, oh ini yang satu value, yang satu nilai, misalnya. Ini value nih, yang di sini nilai. Itu pada saat ditumpuk nanti dia misah. Jadi dua kolom terpisah ya. Ada value, ada nilai. Jadi nanti bolong-bolong ya. Bolong-bolongnya tuh kayak gini nih bayangnya. Ya. Ini sampai kolom sini misalkan ini sama semua lah tadi level 1, Pemda dan semuanya. Terus nanti ada kolom value, ada kolom nilai. Yang mana ini value-nya ini isi, kemudian ini kosong. Ini kebalikannya, yang di sini kosong, terus di sini isi. Karena apa? Karena hanya gara-gara nama kolomnya berbeda. Jadi harus dipastikan sama dulu. Oke. Kita coba ya. Append. Combine query. Append. Nah, nggak aktif. Ya, nggak aktif. Padahal ini sudah dalam bentuk table. Apa yang membedakan table dengan range di pertemuan sebelumnya? Ada tab design. Kalau udah muncul table name-nya table 2 gitu ya. Yang ini juga table 1, maka berarti dia udah berbentuk table. Ya. Beda dengan misalkan begini. Ini saya copy value aja di sini ya. Ini seolah table. Saya tambahin aja border ya sambil review dikit. Saya tambahin all border. Table nih enggak, beda nih. Enggak muncul tab desainnya. Enggak muncul tab desainnya. Untuk menjadikan range menjadi table ini bisa insert, kemudian di sini in table ya. Jadi kalau kita blok kayak gini, nanti ini kita klik aja insert table atau control T. Ya. Nanti akan muncul desain, kita bisa rename. Ya. Misalkan biar nggak bingung, ini A 2022. A itu anggarannya, ini data anggaran. Apa nih? Doesn't conflict. Oke, apakah nggak boleh pakai angka? Anggaran 22. Nah, anggaran 22, anggaran 2022 ya. Yang 2021 juga sama, kita rename biar nggak bingung aja. Oh, nanti pada saat mau append itu kita pilih tabelnya jadi nggak bingung. Anggaran 2021 ya. Oke, ini ada satu lagi Refemda, tapi nantilah. Kita gabungin dulu aja ya. Tadi nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Karena dia masih hanya sebagai table. Ada satu jalan lagi yang perlu kita lakukan biar dia bisa di append. Cuman jangan lupa juga untuk membedakannya, karena kalau ini cuma ditumbuk saja, nanti kita membedakannya mana nih anggaran yang 2022, mana anggaran 2021, bingung. Karena tidak ada kolom yang mengidentifikasi dia tahun berapa. Makanya tambahin aja tahun gitu ya. 2022. Yang 2020 yang di sheet 2021 juga sama. Kita tambahin tahun 2021. Untuk apa membedakan pada saat nanti ditumpuk jadi ada yang membedakan. Oh, ini tuh baris 2022, ini baris 2021. Nah, oh ya, kalau ada pertanyaan monggo ya, langsung diinterupsi saja. Nggak usah ragu, nggak usah malu sama sekali. Atau, ada catatan, your internet connection is unstable. Mohon infonya ya, kalau misalkan suara saya kurang jelas. Kalau misalkan mau di chat Zoom juga nggak apa-apa. Ya, silakan saja. Tapi saya lebih suka kalau diinterupsi sih, biar ada obrolan langsung gitu ya.
tektokan langsung gitu enak. Ya. Tadi gimana Mas gitu ya? Itu nggak apa-apa, nanti saya ulangin gitu. Walaupun kata panitia ini seri terakhir loh ya. Di awalnya saya cuma dijatah 2 gitu. Saya udah nego 3 deh gitu, karena saya senang. Mood booster. Semoga nggak melebar lagi nih ya, dimarahin panitia. Karena udah ditunggu antrian pengajar-pengajarnya. Oke, nah ini kita tambahin kolom tahun. Tapi masih tadi permasalahannya adalah di get data, get data, query, kita pilih append, masih belum aktif. Ada satu yang perlu dilakukan. Kita ubah ini menjadi ke koneksi. Gimana caranya? Ini di data sama. Kalau dia udah dalam bentuk table, nggak perlu diblok, nggak apa-apa ya. Asalkan kursor kita aktif di dalam table, itu bisa langsung kita lakukan di data, from table or range ya. Jadi kalau dia masih dalam bentuk range juga biasanya akan otomatis diubah menjadi table oleh Excel. Tapi karena ini udah dalam bentuk table, nanti dia akan langsung masuk ke Power Query. Nah, ini kalau yang baru join, kemudian, aduh, kok Power Query, kok Excel saya nggak muncul. Dicek dulu Excel-nya 2000 berapa gitu. Kalau 2013 harus ada add-on ya, harus install add-in. Cari aja di googling gitu, Power Query Excel 2013. Kalau 2010 saya kok agak pesimis, kayaknya belum bisa. Minta aja, kalau teman-teman Kemenkeu minta aja ke Sintek, katanya bisa langsung. Kalau join domain Excel-nya itu udah 2019. Nah, ini masuk anggaran 2022. Ya. Ada yang sok tahu Excel-nya. Mentang-mentang dia udah punya AI gitu ya, kecerdasan buatan, dia anggap kode Pemda itu angka. Aceh itu harusnya Aceh ya. Aceh itu 0100, diubah lah sama dia. Oh, itu angka 1. Dikira 1,00. Sok tahu gitu ya. Makanya kita kasih tahu lagi, Excel, kamu itu sok tahu, ini nggak perlu di change type. Change type itu ini nih. Dia merubah type dari kode Pemda yang awalnya teks, diubah karena kesok tahuannya dia gitu ya, menjadi number. Kita silang aja. Ini adalah semua step-step yang dilakukan di Power Query akan terangkum atau tersimpan di applied steps ya. Jadi kita nggak mau ngapa-ngapain nanti akan terangkum dan akan ke-save. Sehingga pada saat kita misalkan kayak kemarin ya, kita pecah, kita trim, kita semuanya apapun itu akan langsung ke-save. Jadi pada saat kita refresh datanya, itu akan langsung dijalankan semua applied steps-nya. Ya. Ini baru di Excel. Kalau kita connect ke database itu akan sangat membantu. Gitu. Connect ke database kayak tadi misalkan, oh ini dari misalkan database-nya di SQL Server, di Postgre dan sebagainya, itu dikonekkan, nanti ada data preparation di sini ya, di trim, di cleansing dan sebagainya akan terangkum semua, sehingga pada saat kita refresh datanya ke database, applied steps-nya itu udah akan dijalankan semua oleh Excel tanpa perlu kita nge-trim lagi dan sebagainya. Nah, ini udah rapi lagi ya, kode Pemda-nya udah balik. Ini membuktikan kita masih lebih pintar dari Excel gitu ya. Kita lebih tahu nih kode Pemda itu harusnya bukan di change type. Nah, kemudian yang dilakukan di close and load, jangan langsung kalau ini diklik sama aja bohong ya. Sama aja dia akan mengeload jadi table yang sama juga. Kebutuhan kita adalah close and load to. Nanti ada pilihannya tuh. Semoga ini saya udah share jendela. Nah, import datanya kemana? Ke table ya sama, nanti bentuknya begini juga gitu. Pivot, langsung di pivot bisa juga. Pivot chart. Nah, ini kita hanya perlu masukkan dia ke koneksi. Only create connection. Oke. Kita oke aja. Nanti di query and connection ya, ini kalau ini di mana sih query and connection ya, kalau kita baru aja membuat otomatis akan muncul di kanan. Tapi kalau kita nge-close ya, waduh, tadi saya mau ngecek lagi di mana sih? Ini jangan khawatir, di data ada queries and connection, diklik saja nanti di kanan akan muncul. Ya ini, connection-nya ada apa? Anggaran 2022, connection on. Sama persis yang 2021 ya. From table. Kita lihat, sok tahu lagi nggak dia. Ya, kan kode Pemda-nya dihajar lagi, kita buang change type-nya. Close and load to only create connection. Nanti akan muncul 2 koneksi. 2 koneksi inilah yang akan kita gabung.
Kok ini hilang-hilang sih. Oke. Di Excel 365 kok tidak muncul submenu get data. Aduh, iya. Saya atau boleh share screen nggak ya Pak Chandra? Kalau berkenan nih. Khawatirnya cuma beda tampilan saja. Tapi terus terang saya belum pernah pakai Excel 365 juga sih. Tapi kalau berkenan nih Pak Chandra boleh share screen mungkin Pak biar kita sama-sama lihat, atau mungkin teman-teman yang lain juga yang udah berpengalaman pakai Excel 365 bisa memberitahu juga gitu. Nggak bisa SS Mas. Oh, oke. Nanti mungkin saya kalau ada teman-teman yang lain mungkin yang pernah pakai Excel 365 tahu menu get data di mana gitu. Oke, atau mungkin kalau ada yang nanti bisa diinfokan di chat ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Bisanya yang versi desktop. Oke, itu udah ada yang menjawab. Alhamdulillah, Pak Asianto. Terima kasih, Pak. Ya, bisanya ternyata yang memang versi desktop. Saya nggak tahu 365 ada yang versi desktop juga nggak gitu. Mohon maaf nih, saya dikasihnya sama kantor masih Excel yang 2019. Oke ya, kita lanjut dulu, izin ya Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra dan Pak Asianto. Monggo ya, kalau ada lagi silahkan, ada di kiri atas. Ini malah ada di kiri atas gitu ya. Oke, kalau ada lagi monggo bisa di-share gitu ya, permasalahannya. Nah, ini ada Pak Fatih, ini teman kantor saya, teman seangkatan pas kuliah. Share screen Pak Fat, bisa Pak? Bisa bantuin Pak, share screen Pak. Oh, ini ada ya 365 ada nih, atau mungkin versi desktopnya berarti ini ya Fat ya? Desktopnya sih sama sih. Nah ini ada get data sama persis ya. Oke. Thank you Fat, makasih banyak. Siap. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, sudah ada dua koneksi. Kita ke get data, combine queries, terus pen. Nah, ini yang get data ini tadi from database ini nanti bisa banyak nih ya. Ini kebetulan di laptop saya belum banyak drivernya gitu. Kalau yang di PC lengkap tuh, ada Postgre, ada ini ada SQL Server gitu ya. Jadi kita bisa akses ke database. Ya, bisa akses ke database, nanti kita olah di Power Query, kita cleansing dan sebagainya, itu bisa pada saat refresh itu langsung akan ke save. Nah, kembali lagi kita ke combine query pen, pakai pen ya. Nah, ini udah aktif sekarang. Ya, first table-nya apa bebas aja, mau yang 2022 dulu atau 2021 dulu bebas. Ya, second table-nya, atau ini bahkan mau 3 lebih table bisa ya. Kalau ini cuma 2 table, kalau yang ini kita klik, ini kalau 5 table mau kita append pun bisa. Tinggal diklik semua, add ke kanan. Ya. Nah, ini udah ada 2. Ya. Ini kita oke. Nanti dia akan masuk lagi ke jendela Power Query. Muncullah tabel baru, yaitu pen 1. Pen 1. Mau di rename juga nggak apa-apa, monggo ya. Pen anggaran misalnya. Ini udah akan numpuk ya. Oh, sorry. Aduh, tadi gara-gara ini di rename. Nah, ini ya. Yang membuktikan tadi kan baru dicoret-coret. Saya lupa belum diubah nih. Tadi kan satu value, satu udah saya ubah jadi nilai ya. Misah dia, kepisah kan. Ini yang ini 0, nanti yang di bawah kebalikannya. Ada nilainya yang value-nya 0. Oke, kita ulang. Nah, kalau ini kita ulang, ya, ini kita ganti jadi value. Kita ganti jadi value. Koneksi yang di sini, ya, koneksi yang anggaran 2021 ini, apakah akan langsung terupdate ya? Kita lihat ya. Pen ulang. Nah, udah gabung ya. Jadi tinggal di rename aja. Kita ubah tadi pen anggaran. Nah, ini
Kalau langsung diklik close and load, dia akan load di tabel yang tergabung ke bawah. Ya. Atau misalkan pilihannya close and load to. Kalau table ya langsung ke bawah nih. Oke ya, misalkan. Udah gabung tuh. Udah 22.000. Hasil gabungan dari 11.000 2022 dan 11.000 2021. Ini pen anggaran. Nah, permasalahannya kalau tadi gimana? Yang 600.000 gitu ya. Semoga ini share screen saya nggak hilang-hilang. Kalau hilang-hilang diinterupsi aja. Setahu saya udah saya share screen utuh. Nah, kalau 600.000 plus 600.000 nggak bisa dong gitu ya, nggak bisa di load langsung ke bawah. Maka kita bisa tadi kita kembali lagi ya, misalkan kita ulangi lagi get data append ulang anggaran 2021 ya, misalkan ini append anggaran yang kedua sama aja ya, cuman yang ini akan kita loadnya ke close and load to langsung ke pivot table. Oke, maka tidak ada table yang di load, table gabungannya itu cuma disimpan di memorinya Excel aja. Sama-sama 22.000. Bayangkan kalau ini 1.200.000, maka yang di sini akan muncul adalah 1.200.000 rows loaded. Tetapi ya nggak di load di sini. Tampilannya langsung ke pivot. Ya. Tampilannya langsung ke pivot. Ini kita munculkan lagi klik show field list ya. Ini kita langsung ke pivoting. Walaupun di sini 1.200.000 aman. Excel masih bisa ngeload. Karena apa? Karena 1.200.000-nya cuma disimpan di memori. Cuma ya tadi karena disimpan di memori, jangan coba-coba kalau RAM-nya misalkan masih 2 GB gitu ya. PC-nya sampai 5 juta baris itu akan mahal. Nah, cuma ya nggak apa-apa, itu bisa jadi alasan kalau teman-teman Bapak Ibu pengolah data gitu ya. Pak, ini laptopnya nggak mampu nih, datanya udah 5 juta. Kata kemarin kelas data minimal RAM-nya harus 16 GB, apa-apa. Nanti jadi dasar ND gitu ya. Sehubungan dengan kelas data Excel Movdak merekomendasikan untuk peningkatan spek laptop gitu misalnya. Kemudian di-ND-kan ke Fatih. Kalau di tempat saya ND-nya ke Fatih tuh yang punya BME-nya di JPK. Nah, maka di sini kita udah bisa gabungin yang tadi terpisah ya, walaupun ini kita pivot append ya, pivot append. Walaupun nggak kita load, kita sudah bisa menggabungkan level 1, level 2, level 3 kayak kemarin ya. Kemudian tahunnya kita drag and drop ke kolom, udah tergabung nih 2021 dan 2022. Ya. Value-nya, ini. Ya, ada satu lagi yang miss. Yang di 2021 itu pendapatan aja. Yang 2022 pendapatan daerah. Ya, kita samakan dulu aja. Kita samakan misalkan yang paling gampang berarti daerahnya kita buang ya. Yang di 2022 kita blok level 1-nya. Itu dia bedanya di level 1 nih. Ini ada daerahnya yang 2021 nggak ada. Di blok paling simpel ya Ctrl H aja. Apa yang dibuang? Spasi daerah ya, karena ada spasinya kan. Kita replace with blank, nggak usah diketik apa-apa. Kemudian replace all. Kalau sudah, kita kembali ke pivotnya, tinggal klik kanan, refresh. Maka dia udah gabung ya, karena tadi pendapatannya udah sama. Nah, udah tergabung. Padahal table aslinya masih kepisah. Ya, masih kepisah. Jadi kalau mau mecah-mecah table gitu ya, bisa juga pakai model ini. Karena kalau tabelnya itu langsung jebret gitu ya, 400.000 baris saja itu biasanya Excel udah buat ngefilter-filter itu udah lemot tuh. Ya udah pecah-pecah aja, jadi 100.000 ada 4 table, terus di append, ya. Nggak usah digabungin lagi, langsung connection-nya load to pivot. Jadi kita ngolah-ngolah di pivot. Tapi table aslinya kita pecah jadi 4 misalkan ya. Itu salah satu cara juga biar kita bisa manage data di Excel dengan lebih enteng ya. Karena kalau biasanya kalau langsung 400.000 itu biasanya untuk ngefilter aja gitu ya, itu muter-muter gitu ya. Nah, monggo ini sambil review pivot, kita rapikan,
angkanya value field setting, number format, di separator misalkan ini ya. Atau misalkan, aduh, nggak usah panjang-panjang lah. Ya. Biasanya dalam miliar aja deh, biar nggak kepanjangan kalau ke pimpinan. Kita ke custom, pilih yang ini. Kalau ini berarti ada 2 digit di belakang desimal ya. Kalau mau dalam miliar berarti lihat aja separatornya koma, separator thousand-nya ya, koma atau titik. Kalau di saya ini settingan luar negeri, koma. Berarti kalau kita tambahkan koma di belakangnya 1, itu berarti dalam juta. 1 itu dalam ribu, 2 dalam juta, 3 dalam miliar. Terus tambahin M misalnya, biar menunjukkan dia itu dalam miliar. Oke, langsung muncul. Pendapatannya itu berarti 1 juta miliar, berarti 1.155 triliun ya. Betul. Ya, grand total nggak perlu karena ini mau membandingkan. Oke. Terus misalkan apa tadi? Analisisnya year on year gitu ya. 2022 dibandingkan 2021. Ada nggak ya? Nah, kita ada show value di rumus bisa gitu ya, sama dengan ini dikurangi ini bla 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 bla. Tapi kalau nggak mau ngerumus, misalkan dibutuhin cepat mana nih? Berapa growth pendapatannya? Klik kanan, show value US. Growth itu berarti apa sih? Persen difference from ya. Jadi yang dipersenkan adalah difference-nya kan. Persen difference from. Nah, ini base-nya tahun ya. Yang mau dibandingkan kan tahunnya. Dibandingkan apa? Previous. Base-nya itu yang previous itu 2021 maksud. Oke, udah langsung jadi. Pendapatannya turun gitu ya. Secara anggaran turun, tapi PAD naik ya. Pendapatan transfer turun. Pendapatan lain-lainnya yang paling jauh gitu ya. Belanja juga turun dikit. Nah, ini endul apa? Nah, kita lihat. Kita kembalikan lagi ya. Ini cuma untuk menunjukkan kalkulasi-kalkulasi yang bisa dilakukan di pivot dengan mudahnya. Karena ini ada perbedaan tadi juga. Jadi di 2021 itu karena waktu itu masih transisi ya dari ini APBD itu dari Permendagri 64 menjadi Permendagri 90 2021 transisi itu belanja modalnya masih kita gabungin. Di 2022 ini udah kita pecah ya di level 3-nya. Makanya ini nggak match gitu ya. Nggak match. Tapi ke bawah sih match. Atau misalnya kayak kemarin apa sih pajak daerah ini berapa sih kontribusinya terhadap total PAD? PAD itu berapa kontribusinya terhadap total pendapatan? Kemarin pakai show values. Saya bingung nih kalau ini tuh antara parent. Jadi percent of induknya. Kalau pajak daerah induknya PAD gitu ya. PAD induknya pendapatan. PAD terhadap pendapatan berapa persen? Itu percent of parent. Cuman saya lupa antara row sama kolom, kita coba aja lah. Nah, ternyata salah ya. Kalau percent of column itu 100%-nya ke kanan gitu. Jadi pajak 2021 itu pajak daerahnya 51% dibandingkan total keduanya. Berarti salah ya. Kita ulangi, berarti percent of parent row. Nah, PAD-nya naik nih porsinya. Dulunya di 2021 26%, sekarang 29%. Berarti ada indikasi pemulihan ekonomi ya, perekonomian. Karena kan pajak daerah kan sedikit banyak basisnya adalah basis perekonomian di daerah ya, pajak hotel, pajak restoran. Transfer porsinya so-so lah ya, 70 dengan 69%. Belanja operasi juga nggak beda jauh. Belanja pegawai porsinya naik sedikit dan sebagainya. Ya. Ini secara porsi ini kalau kita total ya 100%. 100% dari apa? Belanja operasi. Belanja operasi 68% itu dari apa? Dari total belanja. Ya. Dari total belanja nih. Belanja operasi ditambah belanja modal tidak terduga transfer di jumlah juga 100%. Oke, saya sambil chat Zoom dulu. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Ini kalau kita cek tadi, queries and connection-nya udah ada berapa gitu? Anggaran 2022, anggaran 2021. Ini append anggaran itu yang kita load jadi table fisik ya. Yang ini append anggaran 2 itu yang cuma di load ke pivot. Jadi dia connection aja.
Dia di loadnya ke pivot ya. Yang bedakan itu. Oke. Selanjutnya kita merge. Walaupun nanti merge ada alternatif lain, yaitu pakai data relationship. Tapi karena udah ada di get data, ya udah kita coba aja gitu ya. Ya, jangan lupa kalau mau ini yang ref pemdanya juga harus kita insert into connection ya, create connection dulu from table. Nah, kasih tahu dulu Excel-nya sok tahu ya, change type-nya dibuang. Close and load to-nya only create connection. Nanti akan muncul, oh ya, table, oh dia masih table 3 ya. Bisa kita rename aja ya biar nggak bingung. Ini itu adalah ref Pemda tuh yang tadi. Ini kan di sini cuma ada nama Pemda, kode Pemda ya. Kalau mau tahu dia tuh di pulau apa sih, di provinsi apa, biar bisa diagregasi. Biasanya kan bikin datanya agregasi provinsi gitu ya. Seprovinsi Riau, seprovinsi Aceh dan sebagainya. Belum ada di sini. Walaupun kemarin kita ngakalin juga ya, pakai VLOOKUP kan ini judulnya adalah pakai if dan sebagainya VLOOKUP gitu ya. Kita kan judulnya no coding club dulu nih gitu ya pagi ini. Nah, tadi gabunginnya ini berarti kan bukan ditumpuk tetapi merge ke kanan. Ya, karena ada tambahan informasi yang mau kita tambahkan di tabel ini, yaitu apa? Provinsi, wilayah, pulau misalkan. Nah, ini berarti kita pilih yang merge, combine query merge. Nah, select table-nya. Sekalian aja yang udah di append kan, pakai pen anggaran 2 atau pen anggaran yang satunya juga bebas, sama aja. Cuman ini bedanya tadi di load ke tabel, yang ini ke pivot ya. Jangan ke yang anggaran 2021 nanti ini kan masih belum digabungin. Yang udah digabungin, kita mau merge ke ref Pemda, apa yang jadi acuan? Bisa kode Pemda, bisa nama Pemda. Nah, nanti setelah ini kita bisa mengimprove ya efisiensi dari penyimpanan kita. Ya. Kode Pemda, klik dengan, ini diklik ya, apa yang mau dikoneksikan, itu diklik kode Pemda dengan kode Pemda. Ini diklik kode Pemda. Jadi ini yang akan konekin ya. Di sini, dicentang tuh, the selection match 22784 dari 22784. Match semua, hilang. Ya, kalau nggak match berarti ada kode Pemda yang menceng gitu ya. Harusnya provinsi cuma 34, dia misalkan 35. Menceng tuh, nggak akan match mas. Apa join kind-nya itu ada beberapa ya. Ada left, right, full outer, inner, anti dan sebagainya. Ya, mungkin ini sedikit aja gambaran untuk yang udah terbiasa dengan database, harusnya sih sudah sangat-sangat familiar dengan join-joinan. Ada beberapa tipe join. Misalkan ini tabel pertama ya, ada ID misalkan A, B, C, D misalkan. Ya. ID-nya. Terus ini nilai lah gitu ya misalkan. Nilai, kemudian tabel kedua sama juga ada ID misalkan, terus ini ada atribut yang lain lah. Ya. ID-nya B, C, D, E. Ini kalau yang ada mahasiswa TABK saya pasti udah familiar dengan nyontohin begini untuk join ini. Kalau left join, yang akan jadi acuan adalah tabel di sebelah kiri. Misalkan kayak tadi, kalau tadi berarti yang jadi acuan itu adalah tabel yang di atas. Ini itu adalah tabel kirinya, yang di bawah itu adalah tabel kanannya. Left itu tabel pertama lah, gampang. Kalau ini kita pakaikan left join, maka yang akan ke join kan tabelnya pastinya nanti ada 3 kolom tuh, karena di merge ke kanan kan. ID, nilai, dan atribut misalkan. Atributnya entah apalah, jenis kelamin dan sebagainya lah ya. Maka yang akan keangkut kalau left, yang akan jadi acuan adalah ID di kiri ini semua akan diangkut di sini. Berarti yang akan diangkut adalah A, B, C, D. Nilainya ada semua. Atributnya cuma ada B, C, D. Yang ini akan 0. Ya. Atau nggak ada isinya. Karena left join. Kebalikannya, kalau right join,
Kalau right join, maka yang akan jadi acuan adalah ID di sebelah kanan. Diangkut semua adalah BCDE. Nilainya ini cuma ada BCD, E-nya 0. Atributnya ada semua. Itu right join, karena yang jadi acuan yang sebelah kanan. Kalau inner join, irisannya. Yang sama-sama ada apa? BCD doang. Ya. Kalau nggak sama, beda apa nggak akan diangkut. Kalau outer, ya, outer atau full join itu semuanya diangkut A, B, C, D, E. Yang ini nilainya ada, atributnya hilang. Yang A, yang E nilainya hilang, atributnya ada. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu untuk memilih join kind-nya. Tapi kalau tadi adalah, ya kan kita acuannya kan tabel anggaran. Tabel anggaran ini mau kita tambahin properti atribut tadi, provinsi, wilayah, pulau. Ya udah left join aja. Ya. All from first, matching from second. Oke, ya. Kalau left anti berarti yang diambil malah justru yang nggak match lah gitu. Ini kita oke, akan masuk kembali ke PowerPoint. Nah, muncul merge, ya. Nah, merge lah, namakan apalah merge. Anggaran juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa, tapi tetap aja merge saja. Ya. Udah di merge, ya. Maka mana tambahannya ini nih? Pemda akan jadi tabel tambahan itu. Kita pecah dia. Expand ya. Expandnya gimana? Diklik nih loh. Tanda panah yang ke kanan ke kiri itu. Biar dia expand. Kalau enggak ya gini aja. Sama aja kayak enggak kita ngapa-ngapain. Kita expand. Terus mau apa yang mau diambil? Kode nama Pemda mau diambil? Nggak perlu. Udah ada nih. Di tabel kirinya kan udah ada. Ancek aja. Yang butuh kita adalah tambahnya provinsi, wilayah, pulau. Di oke, maka muncul. Provinsi, wilayah, pulau. Waduh, ini ref Pemda apa sih titik? Ya tadi itu nama tabelnya kan. Kalau mau di rename gitu ya agak repot dikit bisa nggak ya? Oh ternyata nggak bisa. Sebentar. Oh bisa. Ya. Ya bisa aja. Dibuang aja biar enak gitu ya. Already. Oh oke. Sorry. Di sini juga udah ada provinsi ya. Kalau tadi udah terlanjur di load, oh kok di sini udah ada nih provinsi. Ya udah dibuang aja. Remove aja. Klik kanan remove. Ya, atau serbanya tadi klik kanan. Ya udah kita cuma butuh mengambil wilayah dan pulau. Tadi nggak mau ya karena apa? Karena di sini ada nama provinsi, kita mau rename provinsi juga, konflik deh. Ya, wilayah double klik aja ya. Pulau juga. Kalau udah load ulang. Boleh ya. Tapi tadi jadi tabel fisik memanjang ke kanan atau aduh daripada kepanjangan ya langsung ke pivot. Boleh aja gitu. Langsung ke pivot. Tapi untuk menunjukkan ya, ini tabelnya kayak apa? Oke aja ya. Ini tabel merge-nya. Nih. Udah muncul wilayah dan pulau. Tapi ya jadinya memanjang ke kanan. Kalau nggak mau ya tadi ngelutnya cukup ke pivot aja ya. Sambil coba-coba kita ulang ya. Kalau di load ke pivot kayak apa? Combine queries, merge ya. Pakai pen, kita merge dengan ref Pemda, acuannya kode Pemda, match semua, oke. Nah, tadi kita expand ya. Expandnya cukup berarti, wilayah sama pulau aja, 3 ini udah ada. Monggo ini mau di rename lagi sambil ngulang. Ini semua ke simpan. Jadi pada saat misalkan ini connect-nya ke database, kita merge antara 2 table di database, kita rename, kita expanding dan sebagainya, udah ke save semua. Jadi pada saat di refresh ke database, jangan khawatir kita melakukan hal-hal yang sama gitu ya. Enggak. Udah akan ke save. Jadi sekali aja. Cukup nanti di refresh kita. Nah, ini misalnya kita mau close and load tuh langsung pivot table biar nggak ngeload data yang panjang ke bawah gitu ya. Bisa. Ini pivot merge. Ini yang awalnya nggak ada provinsi sekarang ada provinsi. Jadi kita bisa langsung agregasi itu provinsi gitu ya.
kayak apa postur APBD-nya, misalnya level 1 value, nggak perlu dikeluarin total. Ini masih gabungan 2 tahun ya, tahunnya masukin ke filter misalnya. Ini 2022. Terus rapiin nilainya kayak tadi dalam miliar. Ya. Yang awalnya itu kalau yang pivot ini tuh nggak ada provinsi, jadi bisanya cuma Perpemda. Ngapain Perpemda misalkan kan ke pimpinan? Udahlah summary-nya aja per provinsi agregat. Provinsi masih kebanyakan per pulau gitu. Buang aja. Kan tadi udah ada pulau kita masukkan. Tung. Tanpa perlu apa? Tanpa perlu VLOOKUP. Karena kalau aslinya kan harusnya biasanya gitu ya. Ya udah, oh di sini belum ada provinsi, belum ada pulau, kita tambahin tuh. Terus VLOOKUP diketik gitu ya. Kan kita judulnya tadi no coding dulu. Jadi tanpa VLOOKUP dan sebagainya kita udah bisa ambil dari ref Pemda. Oh, screen share-nya nggak kelihatan ya? Aduh, dari tadi ya, maaf. Apakah sekarang sudah muncul di Excel? Aduh, saya nggak tahu. Iya. Kelihatan ya? Aman, Mas, aman. Aman, oke. Makasih Bapak Ibu. Nah, berarti masih pada memperhati. Takutnya saya ditinggal aja gitu kan. Oke. Itu merge. Nah, setelah tahu begini, berarti database kita tuh kurang efisien sebenarnya. Kalau misalkan ini database, tabelnya tuh kurang efisien. Kurang efisiennya apa? Ini tuh redundancy nih. Ngapain ada nama Pemda sama provinsi kita masukin? Karena apa? Cukup kode Pemda aja. Cukup kode Pemda aja sebenarnya. Coba ya, ini kita buang ya. Kita delete ya. Atau kalau misalkan biar ada trackingnya, ini kita move or copy dulu ya. Kita bikin create a copy, move to end ya. Hah? Oh, oke. Nggak bisa kah? Oke, ini ya. Satu-satu tadi langsung diklik 2, kirain bisa. Klik kanan, create a copy. Ya, bebas, move to end biar dia ditaruh di paling belakang. Ini kopiannya. Biarkan ini seperti tadi, jangan dihilangkan. Ya. Ini kan apa step by step kita belajar gitu ya. Tadi apa? Kita melihat nama Pemda sama provinsi ini nggak perlu loh, karena ini redundancy gitu ya. Sebenarnya cukup kode Pemda aja. Nanti pada saat butuh nama Pemda, tinggal di merge ke ref Pemda. Ref Pemda cuma berapa? 542 baris. Aduh, ini Mbak Ida. Aduh, Mbak, maaf. Kenapa nih? Saya dicoret-coret. Oke. Kalau saya menghapus bisa nggak? Oh, bisa juga. Oke. Nah. Karena apa? Redundansinya itu pada saat ini nambah. Tadi ya, nambah misalkan 1 tahun lagi. Ada 11.000 baris lagi. Kita tuh nambah memori ke database kita sebesar 11.000 nama Pemda yang baru. Ya kalau datanya cuma segini mungkin nggak kerasa. Kalau datanya udah gede, bergiga-giga gitu ya, jutaan, ini kerasa banget. Jadi alangkah baiknya, aduh saya dicoret lagi. Alangkah baiknya ini di-delete saja. Akan memperingan, mengefisiensikan memori. 2021 juga. Ya. 2021 belum ditambahkan provinsi ya. Karena kemarin itu kan provinsinya sebenarnya ikutan dari pertemuan sebelumnya yang kita bikin pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP. Nah, ini kita delete juga. Oke, ya. Kita delete biar apa? Biar ringkas. Cuma sekarang 6 kolom. Karena tadi kalau nambah harusnya cukup nambah kode Pemda aja. Ini nama Pemdanya juga ditambah, provinsinya ditambah. Sangat-sangat tidak efisien. Nah, kalau udah begini, kalau mau gabungin gimana? Ya tinggal diulang aja. Kayak tadi ya, sambil kita ngulang step-stepnya ya. Ya. Cuman kalau mau di merge berarti ini harus create connection lagi ya. Anggaran 218.
tahu nih kode aja ya. Jadi kita 21 yang kedua misalkan. Oke, change type-nya kita buang, close and load to only connection gitu ya. Ini contoh aja kalau mau 2022 juga sama ya. Ini kita rename dulu. Ini tabel yang kedua. Close and load to only create connection. Terus tadi gimana? Kita gabungin dulu gitu ya. Sebelum di merge kita append dulu. Oke. Append-nya mau diapain? Mau di load? Nggak usah lah gitu ya. Ini kita berarti append. Udah ada append anggaran 2, berarti ini append anggaran 2.2 misalkan. Oh, nggak boleh ada titik. Append anggaran _2. Nah, apakah kita mau load? Belum, kan ini mau kita merge. Ya udah, load to-nya ke koneksi dulu aja, biar disimpan di memori aja. Nggak ada yang di load nih. Sampai sekarang tuh belum ada yang di load. Append-nya nggak di load ya. Append-nya pun nggak kita load. Baru kita merge. Ya. Merge-nya tuh tadi pakai append anggarannya _2. Ya. Yang udah nggak ada nama sama provinsi, cuma kode Pemda. Kita merge-kan ke ref Pemda. Kode Pemda. Oh, sorry. Kemungkinan tadi ada yang kelupaan belum di, kita cancel dulu ya. Belum di ini. Apa change type-nya. Kita edit aja ya. Oh, udah pada. Udah ya. Oh, ini yang ini change type-nya yang makanya tadi nggak match semua ya. Cuma 11.000. Yang ini kita buang ya. Oke. Pen-nya kita coba save. Keep, di close keep, kemudian tadi kita merge ulang. Dari append anggaran 2 ke ref Pemda. Kode Pemda ke kode Pemda. Nah, udah match ya. Jadi tadi yang ada anggaran yang kode Pemdanya masih belum kita silang change type-nya. Jadi berubah jadi angka, makanya nggak match. Ya, kalau udah, kita oke, akan masuk lagi. Kita load, bebas. Mau di load juga boleh, atau misalnya tadi langsung kita pivotkan aja. Pivot table report. Pivotnya kok ke sini, kita pindah aja deh ya. Sini. Pivot merge yang kedua. Udah aman ya. Walaupun di tabel anggarannya itu nggak ada provinsi, di sini pada saat kita merge sudah masuk. Oh, sorry. Ada yang kelewat tadi. Maka kenapa nggak muncul? Belum kita expand. Kita ke query. Jadi merge, kita edit lagi ya. Merge yang kedua, ini kita rename ya. Merge anggaran 2. Apa yang kelupaan? Expand ini loh. Ref Pemdanya masih ngumpul. Kita apa yang mau di-expand, kode Pemda nggak butuh. Semuanya kita expand. Jadi gitu aja. Kalau tadi cuma wilayah sama pulau, ini nama Pemda, provinsi, wilayah, pulau, kita ambil semua dari tabel ref Pemda. Karena apa? Karena di tabel transaksinya gitu ya, biasanya akan menyebutnya ini sebagai tabel transaksi. Itu hanya ada kode jebret gitu ya. Monggo ini di rename boleh ya. Kalau malas rename enggak juga nggak apa-apa ya. Ini kita save. Save itu di close aja terus di keep. Kemudian kita ke pivotnya, klik kanan, refresh. Maka udah akan muncul provinsi gitu ya. Kita mau agregasi per pulau, munculin nama Pemda, udah ada semua di sini. Jadi nggak perlu pemborosan memori. Sama kayak aku, ini sebenarnya bisa kita
lebih efisien kan dengan apa? Ya pakai kode akun. Cuman kan ini memang kodenya gabung di urean ya. Ya memang ini belum terlalu ideal kan untuk mencontohkan. Ya. Tapi ini bisa kita delete juga. Nanti kita referkan ke ada ref akun. Ini ref Pemda, nanti ada ref akun misalkan. Silakan kalau ada pertanyaan kah? Sambil saya cek chat Zoom. Oke. Tapi monggo kalau ada pertanyaan. Ini setengah jam ke depan nanti ada satu materi lagi yaitu data relationship. Mirip-mirip sama merge. Ya. Mirip-mirip sama merge. Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjutin satu lagi. Ini merge sudah. Kita copy lagi ya. Karena tadi ada yang bisa kita ilangin lagi. Itu kode akun misalkan. Cuma nanti kita koneksi ke kode akunnya, kita coba pakai tabel data relationship. Ini kita copy lagi. Ini akan sangat kerasa gitu ya, model-model mengefisiensikan seperti ini kalau datanya itu udah banyak gitu ya, tapi kita mau ngelola di Excel, ini akan sangat bermanfaat sih selama ini saya rasakan gitu ya. Dari mecah-mecah tabel per tahun misalkan, tapi nanti kita ngolahnya masih bisa di pen gitu. Bikin tabel referensi seperti ini. Nah, misal tadi kita akan bikin ref akun ya. Biar apa? Biar ini tuh cukup level 3 aja gitu. Level 3 aja. Walaupun sebenarnya lebih ideal lagi kalau kita ada kodenya. Ya. Tapi kita bikin dulu ya. Kita bikin referensi akun dulu. Misalkan ini kita copy. Pastekan di sini. Ya. Yang 2022 juga kita copy. Karena tadi kan yang belanja modal ada sedikit beda di 2022. Kita copy juga. Taruh di bawahnya aja. Sorry. Oh, kok nggak pakai pen ya? Ini cara Flintstone-nya ya tadi. Kita copy ke bawah dulu aja. Karena kan nggak terlalu banyak ya. Kemudian gimana biar jadi referensi ya, kita tinggal blok. Ya. Kemudian di data ada remove duplicate. Semua oke. Ya, maka akan ketemu sebenarnya cuma 37 unique value. Ya. Kalau mau pakai model kode, insert aja kan. Insert kode akun misal. Kode akunnya ngambil dari ini 3 digit paling kiri dari left dari kolom D. Berarti left sedikit ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf ternyata ada codingnya dikit. Dikit aja. Left D gitu ya. Kita ambil 3 karakter aja. Jadi kode akun udah. Copy ke bawah. Ini udah jadi ref akun. Kemudian kita jangan lupa kita jadikan dia table ya. Di blok insert table atau control T. My table has header ya, jangan lupa karena dia dianggapnya nggak punya header karena semua string nih. Nah, udah jadi. Misalkan kita rename jadi ref akun. Kalau sudah punya ref akun seperti ini gitu ya, berarti di sininya juga bisa kita olah kayak tadi. Misalkan kita insert seperti tadi ya. Kita bikin kode akun. Rumusnya sama. Left ini 3. Karena ini nanti akan kita hapus, jangan lupa ini kita copy value. Ini kita hapus. Ya. Jadi tabel yang awalnya memangnya seperti ini sebenarnya bisa diringkas hanya menjadi 4 kolom. Kode akun, kode Pemda, nilai, dan tahun. Terus kalau kita pengen tahu 411 itu apa? Ya tadi pakai di merge misalkan tadi. Atau setelah ini kita pakai coba data relationship. Konsepnya mirip-mirip.
Sama ya, yang ini juga kita insert kode akun, left ambil 3 aja. Jangan lupa di copy value ya. Nah, kok Lenovo. Copy, pastekannya value. Biar ini kita hajar, kita hapus. Aman. Ya. Sudah? Nah, kita coba sekarang pakai relasi ya, pakai relasi. Tapi sebelumnya sama seperti tadi, kita append dulu ya, sambil mengulang. Kita append dulu. Karena dia tabel yang baru, kita perlu bikin koneksi baru. Ya. Yang 2022 juga sama, data from table, sambil mengulang. Oh ya, ini kita rename ya. Ini 2021 yang ketiga. Ini jadi ada kelihatan tuh improve-nya ya, dari yang masih memanjang ini udah ringkas. Cuman ya sama kayak tadi, ini sok tahu Excel-nya kita change type biar kode akunnya juga jadi string. Kalau string itu mepetnya ke kiri. Kalau ini masih angka nih, 1 2 3 angka, mepetnya ke kanan. Kita change type-nya kita silang. Ya. Sudah? Yang ini juga kita load to connection juga. Jadi kalau ini query connection-nya tuh banyak ya, udah banyak ya koreksi query dan connection-nya, kemudian kita append. Ini pilihan ya, bukan semuanya harus dilakukan. Pilihan bisa merge ya, atau bisa pakai data relationship. Walaupun nanti ada sedikit perbedaannya sebenarnya. Ya, first table-nya anggaran 2021, ininya anggaran 2022 yang ketiga ya. Kita append. Dah, kita ini append anggaran yang ketiga. Ini kita load aja ya. Kita load. Karena kita mau pakai relationship. Kita load. Ini append anggaran yang ketiga. Ini kita kelompokkan di sini aja ya. Ada append anggaran, tapi cuma kode-kode doang. Ya. Kalau mau kita tahu ini kode akun ini apa, nama akunnya apa, kode Pemda ini nama Pemdanya apa, kita kan tadi bisa juga pakai merge. Ya. Atau bisa juga pakai VLOOKUP di sini. Udah nama Pemda kita VLOOKUP-in itu ya. Atau satu lagi, ya ini alternatif lagi, yaitu pakai data relationship, itu ada di tab data. Di sini di data tools, sampingnya remove duplicate, kalau di saya itu ada relationship. Kita klik. Kalau relationship itu, kalau merge itu pakai konsep join, ya kalau tadi di database, kalau relationship ini pakai konsep ya relationship atau cardinality. Cardinality apa bedanya? Dia nanti akan membaca, dia relasinya itu one to many kah, many to one kah. Nah, tapi kalau di Excel yang ini relationship itu belum bisa many to many. Harus ada salah satu yang punya unique value gitu ya. Maksudnya relasinya harus ada yang one gitu ya. Ada yang nanti one to many bisa, many to one bisa. One to one juga sangat mungkin. Apa bedanya? Mungkin sedikit ya. Kalau merge atau join itu berarti kita akan membuat sebenarnya tabel fisik. Tabel fisik itu berulang tuh. Saya close dulu ya. Contohnya apa tadi? Merge mana tadi? Nah, merge. Ya. Ini Sumatera, kabupaten, berulang dia. Karena dibuat tabel fisik. Bayangkan kalau yang direferensi Pemdanya di sini ada nilai juga, misalkan jumlah penduduk, misalnya jumlah penduduk. Misalnya, ini misalkan di sini ada jumlah penduduk. Jumlah penduduknya Aceh 1000. Ini akan ngulang terus nih. Dan akan menimbulkan permasalahan pada saat kita agregasi. Jumlah penduduknya Aceh nggak lagi 1000, tetapi di jumlah dia, karena pivot kan agregasi aja kan, ngesam gitu. Itu permasalahan dari merge ya, karena dia akan membuat tabel fisik yang membuat data bisa jadi berulang. Tapi kalau relationship enggak, dia hanya akan menyimpan
oh oke, kode Pemda itu connect-nya ke kode Pemda juga di ref Pemda. Ya. Ref Pemda. Tetapi tidak serta-merta nanti dia akan oke kalau misalkan kita pivotkan jumlah penduduk, kok jumlah penduduknya jadi apa double enggak, karena kan enggak diduplikasi, dia cuma kalau bahasanya kalau kita di Tableau itu kalau yang tadi merge itu bikin physical table, kalau ini tuh cuma logical table aja, cuma disimpan di memori aja. Oke, ini logiknya Pemda ini tuh connect-nya ke sono itu pakai kode Pemda. Jadi tidak akan mengagregasi. Kalau misalkan di sini misalkan kita tambahkan itu ya jumlah penduduk, itu yang membedakan. Kita contohkan ya. Tapi ini di ref Pemda-nya kebetulan nggak ada ya. Kita untuk contoh aja, nggak ada yang nilai juga gitu ya. Jadi tidak ada menimbulkan isu duplikasi data. Ini bisa kita new gitu ya. Ulangi ya, table di data tools, di data tools, kemudian relationship, diklik new. Tabelnya pilih aja. Apa tadi? Merge yang mau kita ambil. Loh, kok nggak ada? Oh, Apen ya. Apen anggaran 3, sorry. Apen anggaran 3 ya. Ini. Mau kita relasikan ke ref Pemda mana? Oh, ref Pemdanya jangan-jangan belum. Kita lihat kok belum muncul ya. Oh, padahal udah ada nih. Oke, bentar. Kita discard dulu ya. Oh, namanya tabel 3 di sininya. Oke, kita ubah ya, biar nggak bingung. Jadi ref Pemda ya, di table name desainnya belum diubah. Dia cuma mengubah di query tadi, di koneksi ya. Oke, kita ulang ya. Biar nggak bingung, kita rename jadi ref Pemda ke data relationship, new. Apen anggaran 3 kita akan relasikan dengan ref Pemda misalnya. Apa yang mau kita relasikan? Relasikan kode Pemda dengan kode Pemda. Oke. Nah, udah jadi. Satu lagi apa? Akunnya kan. Apen anggaran 3 dengan ref akun. Apa yang direlasikan kode akun? Oke lagi. Ingat ya, di sini nggak bisa many to many. Jadi harus salah satunya itu kenapa pakai ref akun ya, karena kalau di ref akun itu udah nggak ada yang duplikat. Semua kan kodenya itu harus kode unik ya. Nggak ada yang duplikasi. Tapi kalau di tabel transaksi di Apen anggarannya duplikasi nggak apa-apa. Ya karena kan akun pajak daerah 411 bisa muncul beberapa kali di Aceh, Aceh Barat muncul lagi gitu ya. Kalau dari lagi bisa nambahin banyak gitu ya. Kemudian kita kalau udah close, ini cuma untuk nampilin aja ya, nayangin aja kalau misalkan ini kayak apa sih bentukannya. Ini bisa diklik nih Power Pivot Windows ya. Kalau nggak di tab Power Pivot. Kalau Power Pivotnya belum ada, ke File, Option, Customize Ribbon ya. Kemudian Power Pivot dicentang. Atau add-ins-nya juga kayaknya harus diaktifin ya. Kalau ada yang belum ada gitu ya, misalkan coba cek ke add-ins juga, Excel add-ins, saya selalu lupa ya, antara Excel add-in, oh berarti bukan. Berarti di com add-in. Kita ulang, option, add-in, ke com add-in, nanti ada Power Pivot dicentang. Ya. Nanti akan muncul. Nah, ini nggak harus dipakai, cuma saya menunjukkan aja ya. Data modelnya itu kayak apa, bentukan desainnya ya. Kalau kita klik ini pakai diagram view, nanti akan kelihatan tuh logical table-nya tadi, ya kan? Nah, ya dari ref akun ke Apen anggaran itu one to many. Satu kode akun bisa jadi berulang di Apen anggaran. Ya, ini di hover aja akan muncul apa sih konektornya itu yang dilingkarin di kotak ini aja. Ini satu ke bintang tuh maksudnya one to many. Sama ref Pemda jadi satu
kode Pemda bisa jadi muncul berulang di sini karena kan akunnya banyak kan. One to many juga konektornya kode Pemda. Kalau banyak ya akan kegambar di sini langsung gitu ya, nggak perlu kita gambar-gambar manual di PPT. Untuk menunjukkan itu aja ya, nggak diakses juga nggak apa-apa. Nah, gimana cara munculin pivotnya? Ya, misalkan kita mau pivotkan lagi gitu ya. ALTNV kan shortcutnya gitu ya. Kalau nggak ya insert pivot. Terus di mana dia? Jangan dari Apen anggaran, tapi use this workbook data model. Ya, coba ya. Kita oke. Oh, bukan ternyata. Oh ya udah benar ya. Ya. Nah di sini, oh ini muncul semua ya. Oke, coba saya ulang ya. Jangan-jangan salah. ALTNV atau pakai ini use external data source ya, coba ya. Kita choose connection. Nah, di table ya. Table in workbook data model ya. Ada 3 table yang sudah kita relasikan. Saya ulang ya. Berarti insert pivot, kemudian use external data source, choose connection ke tables ya. Pakai yang tables in workbook data model. Ya. Biar nggak bingung. Kalau tadi langsung ke data model kan banyak seolah-olah semua muncul. Ini yang benar-benar sudah kita relasikan 3 table aja. Kita open. Oke. Oh, tetap muncul semua. Sama aja berarti ya. Pakai langsung use data model juga bisa. Nah, yang ini aja dipindah nih dari all ke aktif ya. Oh, belum aktif juga. Yang membedakan atau tetap kita balik ke all ya. Yang membedakan adalah ini dia. Yang hitam ya atau yang lebih gelap nih, ini kan nggak aktif nih. Yang udah kita relasikan adalah dari Apen anggaran gitu ya. Yang cuma kode-kode akun tanpa nama Pemda, tetapi ada nilainya karena dia tabel transaksi, kita bisa langsung koneksikan ke tabel Pemda, ref Pemdanya. Langsung ini bisa kita langsung munculkan provinsi, ya. Provinsinya dari tabel Pemda. Ini mungkin saya drag out aja ya biar kelihatan lebih panjang. Provinsinya dari ref Pemda, tapi nilainya dari Apen anggaran karena dia nilai transaksinya. Udah bisa langsung. Akunnya gimana? Nggak ada. Ini kode akun, tapi saya maunya nama akun. Oke, kita bisa ambil nama akunnya dari ref akun langsung. Jadi tanpa VLOOKUP kita bisa langsung relasikan 3 tabel itu. Nilai ini dari tabel anggaran, transaksi anggaran. Nama Pemda atau nama provinsi ini dari ref Pemda, nama akunnya dari ref akun. Ini tambahin level 2 juga bisa. Pendapatan, itu pakai relasi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semua, masih ada sekitar 20 menit. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Materi dari saya terkait data manajemen itu untuk insight baru gitu ya, bahwa Excel itu bisa juga seolah-olah kita kayak yang mengelola database gitu ya, sangat memungkinkan pakai tadi merge, append gitu ya, relationship gitu ya. Sehingga kita kalau yang malas coding VLOOKUP itu bisa banget gitu ya, pakai ini bisa langsung koneksi kemana-mana. Ya. Atau bahkan misalkan sedikit lagi kita ke queries on connection lagi tadi ya. Misal tadi Apen anggaran berapa. Oke. Nah, ini ada yang pentung-pentung kenapa? Ref Pemdanya tadi ya, ref Pemdanya kan kita rename tuh tabelnya. Harusnya di rename dulu di desain gitu ya. Tabel 3-nya kan hilang tuh tadi karena udah kita rename jadi ref Pemda ya, ref Pemda. Kalau mau ya, kalau kan ini udah ada tulisannya nih di sini nih. Kita ubah aja di sini ref Pemda. Mau nggak dia? Nah, udah langsung aman lagi gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik. Nah, misalkan Apen anggaran tadi ya. Ini contoh aja yang Apen anggaran awal. Yang awal banget tadi. Waduh, ini misal ya, terlalu banyak lah. Saya nggak perlu misalkan gitu ya. Nggak perlu lah sampai level 3. Udah cukup level 1 aja.
Ini pun bisa kita pakai group by ini, model-model group by di SQL. Ya. Di sini ada group by. Group by itu kalau kita nggak mau ngeload semua data, tapi agregasinya aja. Harusnya kalau tadi 22.000 karena sampai level 3, kalau level 1 harusnya nggak sampai 22.000 dong. Itu untuk membayangkan misalkan kita ngeload data berjuta-juta, tetapi sebenarnya kita nggak butuh semua detailnya. Ya. Kita cuma butuh agregasi di level 1. Ya udah jangan di-load 5 jutanya, tapi di group by dulu di sini. Ya. Kita group by, klik aja group by ini. Ya. Langsung pilih advance aja ya. Jadi apa kalau basic itu cuma 1, kalau advance itu bisa banyak. Apa yang mau kita grouping? Jadi level 1 oke. Terus level 2, level 3 nggak perlu kan? Kode Pemda ya, karena level 1 saya masih butuh tuh level 1 per Pemda gitu ya. Oke. Provinsi angkut nggak apa-apa. Value angkut nggak apa-apa gitu ya. Terus tahun. Nah, ini yang mau akan kita grouping. Berdasar apa? Terus kita grupnya apa? Nilai anggaran atau nilai. Kemudian operasinya apa? Kita sum. Value-nya kita sama. Berarti value, nggak perlu di sini. Ya. Jadi ini tuh kelompoknya. Kita mau mengesam value berdasarkan apa? Per level 1, kode Pemda, nama Pemda, provinsi, tahun anggaran. Gitu ya. Jadi level 2, level 3-nya nggak akan kita angkut. Ya. Agregasinya berdasarkan apa? Sum dari kolom value. Jadi value-nya akan di sum. Jadi misalkan satu Pemda kalau sampai level 3 40 baris, ya. Kalau level 1 kan cuma 3 tuh, pendapatan, belanja, pembiayaan. 40 baris itu akan diagregasi menjadi 3 baris. Value-nya udah tentu dong, harusnya bisa. Ini kita oke ya. Maka di sini akan langsung group rows. Biarin aja ya. Kita save. Ya. Sama kalau ini connect ke database, group by-nya tadi udah ke-save tuh. Jadi pada saat kita refresh ya, group by-nya pun udah akan langsung terjalankan gitu oleh sistem. Sorry, ini tadi pivot relasi ya. Relationship. Nanti saya share juga Excel hasil ininya gitu ya. Ada banyak gitu. Nah, append anggarannya yang tadi, append anggaran pertama kan yang tadi kita grup B udah hilang tuh. Yang awalnya seharusnya 22.000 cuma jadi 3.000. Kalau ke database juga kayak gitu, waduh 5 juta padahal saya cuma butuh agregasinya aja. Di grup B aja tadi pakai Power Query ya. Maksudnya kita get data dari database kan masuknya ke Power Query juga nanti gitu ya. Di Power Query kita group by. Nah, nanti refresh kan tinggal ini. Ini nge-refresh ke database misalkan karena ini kita nggak ada koneksi ke database ya. Nah, kita refresh ya, refresh ke koneksi semua ini. Lihat nih, loading data itu akan di-load semua. Kalau ini koneksi database ya dia akan nge-load ulang ke database. Oke, mungkin itu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya akan save ini, save as ya. Nanti saya akan share di tadi drive yang sama ya. Apa nih? Dan gitu ya. Silakan sambil kalau ada pertanyaan monggo. 7 menit. File upload. Sudah ya, saya upload. Takut lupa aja. Udah ada nambah, wah udah banyak nih responnya nambah, alhamdulillah. Kita lihat ya. Excel Iqbal Firzada sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Oh, ini malah screenshotan nge-zoom lagi. Screenshotan dashboardnya ya Bapak Ibu. Oke. Yang mana ya? Oh, analisis kuadran ini kemungkinan ini beneran. Nah, ini keren. Dari Zen Ikhwan. Oh, Mas Zen Ikhwan ini teman saya juga. Seangkatan juga sama Fatih. Oke, makasih. Ayo yang lain kalau yang belum bisa mengumpulkan lumayan sertifikat, lumayan ada hadiah nanti. Monggo kalau ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Akan ada beberapa seri. Nah, ini Mas Argo atau tim edukasi yang lain, total kemarin ada berapa seri ya, Mas? Atau ada Mas Rahmat kah di sini? Mas Tahya bisa bantu jawab mungkin. Saya lupa ya.
ini 3 seri selesai nih APBD, nanti ada case selanjutnya itu RCE gitu ya. Maksudnya case-nya itu datanya, nanti untuk apalah misalkan yang lain untuk cleansing dan sebagainya, tapi pakai data case yang lain. Tunggu, tim edukasi ada info nggak? Ambil mana ya? Kalau saya harus nyari lagi ke grup. Itu. Oke. Ya, kayaknya sih habis ini mungkin masih ada 3 seri lagi, ya. Nggak sampai 10 sih, seingat saya. Tetapi ya tadi sesuai kebutuhan juga gitu ya. Seingat saya seperti itu, Bu. Siapa tadi yang tanya? Abu Devi ya, dari KPPN Tapak Tua. Nah, kemudian Pak Riko. Apakah ada batasan jumlah tabel yang bisa dijadikan referensi? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Cuman ya tadi yang membatasi adalah komputer kita sendiri. Apakah seri pertama judul di YouTube ini, Pak? Kelas data Excel. Coba ya. Saya juga lupa ya, Pak. Kayaknya sih betul itu ya. Kalau kelas data Excel visualisasi dan analisis data APBD, coba kita googling ya. Betul, Mas. Ya, betul. Ya, jadi yang ini, Pak. One month ago ya. Yang ini kelas 2-nya nih. Ya, series keduanya. 2 weeks ago. Ini series ketiganya. Betul, betul. Oke, apakah ada lagi? Oke, ini mungkin penamaannya seri bisa 1, 2, 3, 4 DLL, Pak. Terima kasih, Pak Sugi. Ya, ini mungkin nanti bisa dinotet oleh tim edukasi ya. Mas Argo dan tim. Bisa, jadi ada depannya dulu mungkin ada kelas data Excel seri 1, baru judulnya. Kelas data. Tapi kayaknya tadi yang ini, nah ini. Kelas data Excel, karena baru pertama nggak adanya. Ini udah nih, Mas. Kelas data Excel pagar 2, nanti kelas data Excel pagar 3, nanti ada kelas data Excel pagar 4, dan seterusnya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Terkait materi, apakah nggak ada pertanyaan atau sangat jelas atau seperti apa? Apakah ada presensi? Monggo nanti mungkin bisa di-share ya oleh teman-teman. Oh ya, kalau misalkan ini masih butuh pengendapan gitu ya, butuh hands on, nanti dah saya lihat-lihat lagi gitu ya. Pas lihat-lihat lagi, nanti waktu sudah di-upload ke YouTube, kemudian dicoba-coba, kok ada pertanyaan, silakan join ke Discord ya Bapak Ibu. Udah ada channel khusus Excel, di-share aja gitu ya. Kemarin saya nyoba kok ada kendala gini, monggo. Nanti kita troubleshoot bareng-bareng. Belum tentu juga saya yang akan solving, tapi banyak teman-teman juga di situ yang akan membantu. Atau misalkan harapannya sih bahkan bisa menjadi Stack Overflow Excel-nya teman-teman gitu ya. Jadi misalkan lagi ada kerjaan Excel kok mentok, di googling juga nggak ketemu-ketemu, di-share aja. Gitu. Kemarin aja saya juga begitu kok. Dan alhamdulillah banyak yang bantuin jawab. Oke, apakah ada? Datanya bisa diperoleh dari mana? Pak Ahmad sama persis Pak, di Bitly yang di-share oleh Mas Argo ya, di Bitly /Excel itu materinya, datanya dari pertemuan 1 sampai 3 ada semua di situ. Oke. Nggak ada nih Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada mungkin saya akan kembalikan ke Mas Argo. Silakan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama 3 seri ini. Semoga yang kita diskusikan membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya akhiri ini karena ini seri terakhir saya. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Argo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudin atas materi yang sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Manisnya mungkin ini ada satu pertanyaan terkait untuk yang Google Form upload dashboard itu, yang kita upload itu hasil dashboard kita atau gimana ya? Oh iya, jadi dalam screenshot aja Pak. Screenshot saja dalam JPG, nanti JPG-nya aja. Maaf itu saya banyak typo. Jadi Pak Yuda ya? Yang tanya Pak Yuda, betul. Di screenshot saja Pak dashboard-nya dalam bentuk JPG, nanti JPG-nya yang di-upload ke Google Form. Ya. Oke, terus ada Pak Kanwil, materi ini menarik dan berguna untuk diterapkan di kantor. Iya Pak, nanti setelah ini masih ada seri keempat, 5, dan seterusnya Pak.
ya mohon nanti dipantengin terus IG Mofdak, grup Discord, grup WhatsApp, nanti informasinya di. Oke, mungkin itu Mas Argo. Siap, terima kasih Mas Yudin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Batas upload tugas sampai mungkin semingguan ke depan lah ya, sebelum seri keempat aja Pak. Yeah. Silakan Pak. Mas. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kelas 1 Excel seri 3 ini. Terima kasih kepada Mas Arifudin atas materi yang telah disampaikan, dan untuk rekan-rekan sekalian atas kehadirannya dan antusiasmenya kami sampaikan terima kasih. Jangan lupa nanti masih ada kelas data Excel sesi selanjutnya, namun untuk tanggal pastinya akan kami sampaikan kembali melalui Instagram MOFDAJ. Selain itu, untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian diharapkan untuk join Discord MOFDAJ, karena di sana akan dapat pendampingan serta diskusi mengenai data analitik, serta mengingatkan kembali untuk dapat mengupload dashboard yang telah dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pada kelas data Excel kali ini. Saya Argo, mewakili tim MOFDAJ, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifudin. Assalamualaikum.